Sekarang kita udah sama Swece Arimbawa. Oke, selamat malam semuanya yang Malam mendengarkan ya, sekarang. Kita take-nya lagi malam soalnya. Tapi kan yang dengerin kan bisa siang, bisa sore. Bisa. Ya. Emang terus malam sih. Ya, waktunya Ya, ada malam aja pagi yang sampai sore kan kerja dulu. Iya, benar. Sebagai pencari rupiah. Nice. Kayak Swece ini kan banyak sekali kerjaannya. Iya, namanya juga mengejar mimpi. Nah, Iya. Kayak kurang deh waktu 24 jam buat Swece nggak? Ya, kalau dikasih lebih bagus. Biar banyak juga dapat istirahatnya. Kayak tak lihat yang di story-storynya ini, story IG-nya Swece. Banyak sekali misalnya kadang ngeposting clothing, kadang jadi kuli bangunan. Iya, benar. Ini apa sih kerjaan orang ini? Kadang jadi DJ, kadang jadi drummer. Banyak hal yang dilakukan. Kamu sebenarnya mau disebut jadi apa sih? Hah? Kalau kamu bisa mau memilih, kamu disebut apa tuh? Kamu pengennya apa sih? Oke, jadi kan sebelumnya mungkin ada yang belum tahu siapa saya. Nah, Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Swece Arimbawa. Jadi di sini adapun kegiatan sehari-hari seperti yang ditanyakan tadi, banyak yang tak posting memang di Instagram, mulai dari kegiatan di musik, terus di bisnis. Bisnis memang ada dua kegiatan yang dilakukan, yang di konstruksi, terus di bisnis retail atau clothing. Kalau di musik tuh sih memang hobi. Terus kalau ditanya tadi lebih pingin disebut apa sih? Lebih pingin disebut entrepreneur. Ya, businessman lah. Karena di YouTube-nya juga stay positif apa? Masa? Oh iya, bener kamu ngikuti ya. Ya iyalah. Dan Lupa. Tidak dilanjutkan soalnya. Lupa. Ya soalnya terakhir tak lihat tahun ini mangkrak pokoknya 2018 ya, mangkrak. Terakhir. Ya. Waduh, dan kepo deh. Harus gitu dong. Ya. Nah, kenapa dari YouTube dulu ya awalnya? Ya, dari YouTube. Kenapa bisa mangkrak? Mangkrak satu karena gini, kan nih punya laptop nih. Masalahnya di hardware dan software. Kan ngeditnya pakai Final Cut. Nah, terus ini pakai Apple nih. Terus karena selain pakai ngedit video juga pakai buat desain. Jadi kadang-kadang karena buat ngedit video kan dia butuh sebenarnya performa yang lebih tinggi. Nah, karena dia sering nge-lag, terus kalau ngedit buat transisi yang lebih bagus, pasti dia akan lambat. Jadinya ngerender cuman 3 menit aja bisa ngabisin berjam-jam. Kadang-kadang crash dia, kehapus file yang sudah dibuat. Makanya malas jadinya. Oh, jadi karena itu. Iya, mungkin nanti kalau punya dana untuk beli laptop yang lebih bagus, tak lanjutin. Kalau video-video yang belum diedit, masih banyak satu harddisk buat, karena selain di sana ya bincang-bincang tentang bisnis atau nyampein tentang bisnis, juga ada kayak traveling, terus kegiatan sehari-hari lah juga, istilahnya vlogging gitu. Jadi banyak lah video-video yang sudah direkam cuman belum diedit dan diupload gitu aja. Tapi sekarang kan bisa ngedit di HP, Cek. Nah, masalahnya ya ditunggulah semangatnya. Emang kadang mood ya. Iya, emang kadang-kadang kita kalau menurut saya ya, membuat sesuatu itu gampang, tapi yang mempertahankannya agar tetap konsisten itu yang paling susah. Langkah awal itu gampang, langkah ke-4, 5, 6 sampai ke 10 itu yang susah. Kalau menurut saya, mungkin orang lain beda. Nah, tapi benar. Kalau tak lihat Swece ini konsisten. Karena apa? Coating baju dari 2011. Ya. Itu band 9 tahun. Ya, 9 tahun 8 dari tahun. 2010. Band dari ya, itu pun 9 tahun kan? Ya, itu pun saya aja personilnya yang masih konsisten. Yang lain udah ganti-ganti. Iya, soalnya ada yang kuliah ke Lombok waktu ini. Terus ada yang dia udah fokus cari uang di musik di Kuta. Terus yang personil yang sekarang dia gabung di 2013 ada, di 2010 ada. Dan sampai pacar pun konsisten. Iya. Ya itu kan beda. Ya artinya kan menandakan seorang yang konsisten. Iya, benar sih Pak, benar. Analogi yang bagus. Bagus ya, benar. Ya, diminum dulu. Ya. Ya, ini sebenarnya tidak disponsor. Kebetulan aja, Mas. Kebetulan beli sendiri ya. Iya, biar ada diminum.
ngomong-ngomong soal tadi clothing kan berjalan dari 2011. Ya, dari 2011. Kalau untuk bisnis di bidang pakaian sih sebenarnya dari 2010. 2010. Tapi buat brand atau merek sendiri di 2011. Berarti masih SMA dia? Ya, masih SMA di kelas 1. Kelas 1 SMA. Kalau awalnya dia awalnya nggak bikin brand. Awalnya bikin pakaian-pakaian orang lain. Oh, made to order. Ya. Ngumpulin ya, modal. Misalnya baju kelas gitu. Ya, benar baju kelas. Dan katanya dari SD, emang jiwanya bisnis atau Ya. keturunan bisnis keluarga? Kalau keluarga memang pembisnis. Oh, keluarga. Ya, soalnya kakek nenek pedagang dia. Pedagang tua. Dan juga pedagang gula aren. Ya, yang dari tua. Terus bapak juga dia seorang pedagang di, istilahnya dia arsitek Bali. Dia buat bangunan Bali. Terus mungkin dari sana dah tak lihat, soalnya sering kan ngikutin orang tua, diajak ke tempat kerja. Terus ya berpikirlah untuk ikut berbisnis gitu. Soalnya kan tak lihat, kalau pembisnis dia tak lihat sih, lebih bisa waktunya. Waktu yang tak lihat. Terus dia bisalah sama ngajak anaknya keluar sambil dia kerja, sambil juga jalan-jalan. Itu sih yang menjadi tolak ukurnya dibandingkan dengan pegawai. Ya, itu sih, tapi kan setiap orang punya pilihan. Ya. Tapi kan sama aja. Awal membangunnya kan susah ya, juga. susah emang. Dengar-dengar katanya memang dari SD udah ini. Iya, dari SD. Tepatnya di SD dulu gini sih. Jual barang bekas. Ya, jual barang bekas. Kok tahu ya? Mata-mata saya tenang aja. Ya, dulu kan gini, kan namanya juga apa sih yang dilakukan anak SD yang bisa ngasilin banyak uang kan? Tapi itu cuman itu aja. Enggak, itu kepikiran SD itu udah luar biasa sekali loh. Mungkin karena gini didikan orang tua juga. Soalnya yang ngasih bekal dulu kan, atau ngasih ya uang jajan kan ibu. Nah, ibu tuh tipe orang yang sangat memberikan ya kamu segini harus segini ya, nggak boleh lebih gitu. Bulanan waktu itu apa harian? Harian. Harian. Waktu itu sih Rp1.000 udah banyak kan. 2009 udah 2000 tahun 2000-an. Ya 2000-an lah. Iya, tahun 2000-an udah lumayan gitu. Tapi karena dulu suka kayak ngumpul-ngumpulin gini, ya suka sama mainan. Suka sama mainan, terus gimana caranya biar beli itu ya harus nyari uang gitu. Minta ya? Iya. Kalau minta kan pasti nggak dikasih, soalnya ibunya galak sekali. Untuk masalah uang. Galak sekali dia. Awas nanti didengar nih. Ya, kalau ibunya denger ya itulah curhatan anak kita tercinta ini. Itu terus SD sampai kelas 5 sampai kelas 6 itu udah lakuin. Ngumpul-ngumpulin, tapi karena gini udah beranjak ke SMP, jadinya kan ya namanya juga orang masa gini ngumpul-ngumpulin barang bekas sih gitu. Langsung pindah buat bisnis gini, kayak pin dia. Pin. Tapi ini lucu. Kenapa? Lucu ini. Sebenarnya gini lah. Untungnya dulu kan pertama kali di rumah punya internet. Pakai ceria dulu. Pakai ceria yang merah, telepon merah tuh. Nah, pas SMP kan dari sebelumnya di SD itu ngumpulin barang bekas, lalu ada yang ambil ke rumah, tak jual, dapat uang. Nah, dari sana punya tabungan juga. Nah, selesai beranjak ke SMP, mulai dari sana bisnis untuk buat pin. Itu salah satu yang tak buat pertama, pin bros tuh. Tapi cuman bisa jual yang kotak, soalnya yang bulat itu susah buatnya, karena buatnya itu sangat manual. Tapi itu pakai cetakan atau gimana? Iya, sekarang tak ceritain. Sungguh lucu. Jadi dulu kan zaman-zamannya pernak-pernik sangat gini ya, baru-baru masuk kayaknya di desa-desa di Karangasem. Jadi pin bros yang bergambar, ya ada gambar-gambar orang-orang kayak ngedance atau apa gitu. Dan jarang saat itu ada yang pas itu kan masih ngetren film-film Naruto. Ya. Naruto kan pas zaman SMP saya dulu baru banget ditayangin di TV kan. Nah, banyaklah yang dia sebenarnya penggemar Naruto tapi nggak mampu ke Denpasar untuk membeli pernak-perniknya itu. Nah,
muncullah ide gitu. Belilah bros yang kotak itu dulu seharga 2.000. Terus kan di rumah ada fasilitas nih bapak kan biasalah pembisnis punya kantor kan. Ada printer, terus ada internet ceria. Tak download dah gini gambar-gambar Naruto. Itu kan kertas HVS. Nah, tak ukur dah sesuai dengan besar brosnya. Habis itu tak tempel. Caranya biar dia bisa nempel dan kalau kena air nggak ngelobor, tak pakai plester bening. Tak gulung-gulung, habis itu tak potong-potong. Tak jual seharga 5.000. Dan ada orang yang beli pre-order. Jadi kepikiran ya waktu itu ya. Iya, makanya kalau sekarang mikirin dulu kok bisa kepikiran kayak gitu juga. Kepikiran juga buat kayak gitu. Beranjak ke SMA, pas baru-baru di semester pertama, belum sih ada keinginan untuk apa sih yang bisa tak lakuin di sini gitu, tak kerjain. Pas itu masih lah mencari ya teman di kota, soalnya merantau istilahnya udah dari kampung di lereng Gunung Agung pindah ke kota di Karangasem gitu. Nah pas di semester 1 kan dari SMP udah ada basic komputer memang, basic ngedesain, memang sukalah ngotak-ngatik di bidang desain, Photoshop utamanya. Nah mulailah tak buatin desain di sana pas kelas 1 SMA, buat desain. Mulai dah teman-teman itu pas tahun 2010-an lah. Tahun 2010 ya, bener dah. Mulai dah artinya ngelihat ini orang-orang Denpasar kan. Pasti kan kiblat mereka kan Denpasar gitu. Orang-orang Denpasar nih mereka ada baju kelasnya gitu. Terus tak gini, tapi nggak ada yang bisa ngedesain kayaknya di sini siapa? Langsung aktif di sana. Aku bisa ngedesain itu. Pertama tak kerjain itu desain kelasnya sendiri. Ya kelas 10A dulu kan. Tak buatin desain simple aja namanya 10A gitu, tak buatin desain. Nah, tak kasih lihat teman-teman. Ya ternyata suka teman-teman gitu. Tapi pas itu belum kenal vendor di Denpasar. Nah, waktu itu di Karangasem nggak ada gini? Ada. Sama sekali nggak ada? Sama sekali nggak ada. Distro ada. Tapi untuk mengerjakan order yang memang dia mau langsung terjun ke sekolah itu enggak. Jadi teman-teman di sana dia lebih pingin biar langsung tatap muka, biar langsung bisa diskusi untuk masalah desainnya gitu. Dulu belum ada seperti itu. Gitu. Kalau di Denpasar pasti udah ada. Nah pas itu udah mulai buat desain, terus kan bingung nyari-nyari gini vendornya. Nah pas itu kan udah ada BBM. BBM. Nah kebetulan juga di Denpasar ada temen yang memang dia ini udah punya band kan 2010. Ya udah punya band, udah punya Crop Sky, tapi belum punya clothing. Teman-teman band itu kan tidak jauh dari yang namanya industri kreatif itu kan, clothing dan lain sebagainya. Adalah teman yang dia nawarin, deh kamu gini ya ngerjain desain temennya. Iya, ini aku bisa buat baju di sini langsung bisa nyablon lain sebagainya gitu. Kebetulan teman itu dari Denpasar. Ya dia dari Denpasar, kenalnya lewat band, lewat musik. Kayak kita tukar-tukaran lagu inspirasi. Ketemunya dulu di BBM. Karena ada gabung grup musik. Ya komunitas musik. Tapi kita nggak tahu wajahnya. Terus kebetulan lah. Habis itu meet up lah kita di daerah Kelungkung. Ya pas itu. Langsung dah mulai di sana berpikir, iya ya ternyata ada peluang di sini, teman-teman di Karangasem juga kayaknya belum ada yang tahu gitu. Langsung dah dari kelas A, kelas saya sendiri yang tak buatin baju semua. Nah dari sana kekumpullah kan 30, satu kelas 30. Tak selesaiin lah bajunya dalam waktu seminggu, karena desain dulu, habis itu langsung kirim desainnya ke Denpasar, langsung dikirim langsung ke Kelungkung, saya ngambil dulu Kelungkung lagi ke Karangasem gitu. Nah pas itu mulai dah artinya kelas saya ini yang tak jadiin contoh gitu. Teman-teman lain ya, kelas-kelas lain dari yang kakak kelas sampai seangkatan sampai yang kelas di adik kelas lah gitu. Berarti kelasmu trendsetter dong lu? Iya. Di bidang baju. Iya di bidang baju pakaian, dengan baju kelas. Baju kelas pokoknya pertama yang buat, bahkan sampai buat jaket pertama. Gitu. Belum ada. Jangan-jangan di Karangasem pertama juga lagi? Di Karangasem. Ada kayaknya mungkin di Pegri atau Semansa. Kan SMA 2. Pas itu dia baru-baru lah istilahnya mengenal yang ingin
dikasih untuk buat kaos gitu. Dulu kan nggak dikasih sebenarnya. Oh gitu. Iya. Terus mulai dah artinya teman-teman di sana ngelirik, oh deh bisa berapa harganya, segini gitu. Itu kan pas itu belum artinya punya produksian sendiri, istilahnya baru jadi broker. Ya. Kita cuman berjasa di bidang desain, habis itu kasih, dia ngasih harga segini, kita bikin lagi harganya kan gitu. Nah pas itu mulai dah artinya teman-teman rata-rata semua buat baju, hampir satu angkatan pas itu sampai kelas G kan dulu, hampir buat semuanya, bukan hanya kelas tapi juga kayak PMR, KS PAN, semuanya ada buat. Akhirnya dia buat baju. Dulu kan kayak PMR, KS PAN kan dia desainnya gitu-gitu aja bajunya, tapi tak buatin desain yang lebih beda, jadinya dia tertarik gitu. Akhirnya dari sana dapat dah tambahan uang lah di sana untuk buat bisnis Frederick ini. Jadi modalnya Frederick ini sebenarnya dari teman-teman di Karangasem yang buat baju. Berjasa lah mereka. Iya berjasa. Makanya kalau reuni, terima kasih teman-teman sudah membantu saya dulu. Coba teman-teman nggak merespon saya, mungkin saya nggak akan buat Frederick deh. Karena pas itu buat sampai dapat keuntungan sekitar 30 jutaan. Satu sekolah. Ya anggaplah satu sekolah. Ya artinya ya, hampir semua lah. Hampir semua, bukan hanya sekolah aja sih, yang eksternal juga ada yang buat. Kebetulan pas itu teman ada sampai terkumpul selama 1 tahun. Selama 1 tahun tuh sekitar 30 juta lah kurang lebih. 30 juta. Terus habis itu 2011 mulai dah buat brand. Ya Frederick. Frederick itu kan nama orang. Tahu dari mana sih dulu awalnya? Dulu kan pas kelas kan waktu itu SMA belum kuliah kan? Ya tapi kan saya kelas IPS. Oh. Iya. Di ekonomi ada pelajaran itu. Kayaknya tahu. Kalau saya kelas IPA dulu mungkin namanya apa gitu. Rilis awal tuh di 2011 di bulan Mei. Bulan Mei edisi pertama dari Frederick. Pas itu buatnya sih sekitar satu desain tuh 24 baju. Ya 24 pieces. Pas itu buat 3 desain. Nah jualannya itu pas pertama lewat BBM. Soalnya BBM aja sama Twitter gitu ya. Ya emang kan. BBM Twitter. Belum ada Instagram. Ya belum lah. Paling gampang broadcast dulu ya, kan. Broadcast. Kalau tidak beli Anda akan Teruskan pesan ini. Kalau tidak beli Anda akan ke kualat. Kan gitu dulu BBM. Nah, itu udah. Pokoknya dulu kencang sekali anak dulu jualan lewat BBM. Buat kaos tinggal upload aja, nggak perlu foto bagus-bagus, tinggal lantai putih tagline langsung. Dulu kan lebih natural ya maksudnya. Enggak, itu udah lebih natural. Iya. Kalau sekarang memang persaingan konten itu sangat tinggi. Aduh harus bagus sekali buat konten. Kalau dulu tinggal cekrek, pasang harga. Oh, saya beli ya Kak, saya beli gitu. Nah, pertama kali di kos jualan. Di kos. Ini pokoknya saya dulu ngekos, tapi kayak ngontrak rumah sama teman-teman. Dari sama teman dari daerah Karangasem di Kubu namanya. Sampai kalau ketemu dia pasti dia tahu ceritanya gimana saya dulu make dapur. Kan di kos dulu ada 2 dapur. Yang satu itu tak pakai tempat jualan baju. Yang satu pakai dapur dah. Pas itu jualan di kos, mulai dah artinya teman-teman yang suka-suka clothing tuh dah mulai belanja, mulai tahu, mulai beli-beli kaos. Ya pas itu kan mulailah teman-teman artinya tertarik dengan Frederick. Oh artinya adalah respon positif. Berarti cocok dilanjutkan gitu. Selama 1 tahun jualan lewat online dulu. Tapi itu dah jualannya lewat BBM, terus Twitter sama Facebook. Tapi yang paling kencang, paling banyak artinya penjualannya itu BBM. Udah ngupload langsung ada orang beli. Nah setelah itu baru buka toko di 2012 di Karangasem. Di 2012 buka toko, agar nyari karyawan gitu. Umur segitu udah ngerekrut karyawan. Udah punya modal kan, punya uang itu, beranilah rekrut. Dan untungnya dia sampai sekarang tetap kerja sama saya. Oh gitu. Mulai di Barito tahun berapa? Mulai di Barito tahun lalu. Oh, tahun lalu. Dulu kan di Ayani. Sebelumnya di Ayani. Di Ayani Utara. Ayani itu tahun berapa? 2014 kan? Oh, 2014. Terus ke sini ke office. Di sini di rumahnya, di office. Habis itu baru ke Barito. Setelah itu Frederick berkembanglah banyak. Setelah itu berkembang banyaknya. Iya, pemesanan. Pemesanan
ya di bidang clothing kan ya udahlah gitu. Ya udah. Artinya clothing sih selain jualan pakaian sampai sekarang sih udah memang produksi sendiri. Ya. Artinya kita bisa juga istilahnya mulai ingin menjadi garment lah. Tapi diawali dengan sablon dulu. Mungkin nanti akan jarit juga